BDSM. Materi yang sudah kita ajarkan tadi mata masalah apa? Masalah grafik fungsi trigonometri. Oh, grafik fungsi trigonometri. Begini itu yang jelasnya siswa di dalam ruangan yang kita ajar itu pasti berbeda-beda kemampuannya. Jadi kemampuan untuk menerima materi yang kita berikan itu mereka pasti berbeda-beda. Ya, jadi kita sebagai guru harus memenuhi kebutuhan murid kita ini yang berbeda-beda. Ya, jadi melalui pembelajaran diferensiasi yang kami peroleh waktu belajar di kelas calon guru pembelajaran ini, bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah metode pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid kita. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 yang harus kita lihat supaya kebutuhan murid-murid kita itu terpenuhi. Yang pertama adalah kita harus lihat kesiapan belajar anak kita itu seperti apa. Kesiapannya itu dilihat itu dari materi. Kan ada anak-anak yang sudah ada pengetahuan awalnya tentang materi yang akan kita berikan. Apalagi ini masalah trigonometri, ini kan materinya sudah pernah dipelajari waktu SMP. Jadi ini materi lanjutan. Otomatis kita harus lihat di situ anak-anak kita ada yang sudah memahami sampai sejauh mana. Terus yang kedua adalah bagaimana kita bisa memenuhi minat belajar murid-murid kita. Dia minat belajar di materi apa, terus minatnya belajar dalam situasi seperti apa. Murid-murid kita kan itu terkadang ada jenuh di dalam ruangan, terkadang dia minatnya belajar di luar ruangan misalnya. Ya, kita harus penuhi, kita harus lihat kondisinya supaya apa yang kita berikan mereka bisa memahami, karena kita memenuhi kebutuhannya. Karena kalau ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, itu kita susah untuk menerima apa yang diberikan. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita melihat dari profil belajar murid-murid kita. Jadi kita mungkin bisa lihat profilnya itu kan bisa lihat gaya belajarnya. Ada anak yang belajar, kan ada gaya belajar itu ada 3. Ada anak-anak yang visual, ya, diberikan materi nanti bentuk gambar yang bagus, memberikan materi modul-modul ajar tapi menarik modul ajarnya. Ada siswa seperti itu. Ada juga yang senang dia menonton video. Nanti dia pada saat menonton video baru dia paham materi yang diberikan. Maka kita sebagai guru harus pandai-pandai melihat kira-kira video yang seperti apa saya berikan sama kita supaya mereka bisa memahami materi yang kita berikan. Ada juga yang auditori, ya, yang dia itu kalau dia belajar itu dia mendengarkan suara, nanti suaranya atau suara-suara ya. Terus dia belajar dengan gerakan. Dia sambil belajar itu sambil ada pergerakan yang dibuat, dia jalan, dia senang dengan hal seperti itu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah hal yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi ada contoh yang saya berikan sama ibu bagaimana menyusun pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Jadi kita lihat dulu yang seperti biasa itu nama mata pelajaran itu kan ada ya, kompetensi dasar. Kita kan masih pakai kompetensi dasar, kecuali kalau kelas 10 nanti di semester 1 nanti itu kita sudah menggunakan capaian belajar. Karena kita menggunakan kurikulum merdeka nanti. Tapi sekarang kita pakai dulu adalah kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum merdeka. Jadi seperti biasa Bu, kita menyusun FPP, jadi ada kompetensi dasarnya. Terus kita membuat tujuan pembelajarannya. Di sini tujuan pembelajarannya harus jelas. Ya, saya kira itu ya Bu. Terus kita masukkan juga profil pelajar Pancasila jadi seperti format yang saya kasih lihat. Nah sekarang dikerjakan pembelajaran, kita
namanya ini rencana pembelajaran, berarti kita harus mengikuti langkah-langkahnya Bu pada saat pembelajaran. Jadi 15 menit pertama kita lihat bahwa pembelajaran yang dilakukan adalah guru menyambut murid dengan sapaan, kan seperti biasa ya. Assalamualaikum, apa kabar anak sekalian? Ya, mengajak murid-murid berdoa, terus mengajak kehadirannya. Terus di dalam ilmu sosial emosional itu namanya kesadaran diri. Iya, kesadaran diri. Maksudnya anak-anak diajar untuk bagaimana dia sadari apa sebenarnya tujuannya ada di kelas. Ya. Jadi guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru mengajak. Ini barangkali ibu yang belum pernah dilakukan itu ice breaking. Iya. Kalau ice breaking belum pernah dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi ice breaking itu adalah salah satu teknik untuk anak-anak kita tidak lebih rileks dalam menerima pembelajaran kita. Jadi kadang kalau kita ambil ice breaking itu kita suruh anak menyanyi, membuat apalah yang membuat dia lebih tidak apa yang namanya tidak tegang di dalam menerima materi yang kita akan berikan. Terus seperti biasa menyampaikan tujuan, sehingga seperti itu ya Bu. Terus di sini langkah-langkahnya juga ada pembelajaran diawali dengan kuis. Nah, maksudnya di sini kenapa dilalui dengan kuis mengawali itu kan mau kita tahu sejauh mana materi yang dipahami oleh anak kita. Oh, ini anak sudah paham sampai di sini. Oh, ini belum paham di situ. Kita lihat dengan sendiri. Terus kegiatan ini di sini adalah think, write, share. Menulis, ya, dan share. Ya bisa menggunakan itu. Tapi ini kembali ke kita. Kalau kita mau melakukan itu atau di sini bisa kita ganti langsung penayangan video. Misalnya penayangan video atau kalau lengkap di modul langsung bagikan modul ya sama anak kita di situ untuk melakukan diskusi. Jadi dalam pembelajaran kita itu kalau PSE itu harus berkelompok. Selama ini berkelompok nih. Ya, jangan jadi sudah ada kelompok di dalam keberagaman. Memberikan apresiasi bagi usaha mereka yang telah melakukan tugasnya. Jadi di dalam berkelompok itu kan ada tugas nanti diberikan. Ada tugas diberikan. Bagaimana anak kita bisa bekerja sama di dalam mengerjakan soal-soalnya tugas yang kita berikan dalam berkelompok ya. Itu memunculkan kesadaran diri. Nah, itu sosial emosional itu namanya. Kesadaran diri itu adalah bagaimana dia bisa memahami apa tugas yang diberikan. Terus kesadaran sosial itu adalah bagaimana dia bisa bekerja sama dengan kelompok lain, dengan teman-temannya. Kan ada anak itu nggak bisa diajak kerja sama. Ada yang merasa sok, ada yang merasa. Di dalam pembelajaran kita ini, bagaimana kita menanamkan kesadaran sosial kepada mereka agar pada saat nanti selesai belajar itu bisa diaplikasikan di masyarakat. Bagaimana menghargai teman yang lain, bagaimana menghargai pendapat orang lain. Itu yang harus diajarkan. Jadi kalau misalnya dalam berkelompok ada yang tidak mau bekerja sama karena merasa lebih pintar, itu harus dinasihati bahwa seperti ini modelnya dalam berkelompok ini seperti ini. Itu namanya pembelajaran yang sudah diterapkan, pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Karena ternyata ini karakter ini bisa tumbuh apabila sering dilakukan. Harus dilatihkan. Nah, kalau semua guru melakukan itu di dalam proses pembelajaran, saya kira anak kita terlatih untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Di sini ada juga guru meminta kepada murid membaca kebanyakan kesulitan memahami materi, keterampilan berrelasi. Ini namanya contoh bagaimana seorang murid bisa terampil dalam berrelasi. Kan biasanya ada dalam satu kelompok itu ada yang pintar, ada yang masih kurang. Nah, kita memberikan arahan kepada teman yang sudah memahami materi itu supaya memberikan penjelasan kepada temannya yang lain supaya dia setara nantinya, dia sama-sama paham. Itu namanya bagaimana keterampilan berrelasi dengan teman-temannya. Ya. Sekarang ada namanya melakukan diferensiasi. Diferensiasi itu ada 3 Bu, ada namanya diferensiasi proses, ada diferensiasi produk.
ya. Jadi di sini diferensiasi proses itu maksudnya seperti ini. Kalau ada tugas yang diberikan kepada anak-anak, itu diberikan keluasan kepada anak-anak sendiri untuk membuat tugas dalam bentuk apa. Jadi tugasnya bisa dalam bentuk video, terserah anak-anak itu, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk audio. Jadi misalnya kalau kita memberikan tugas tentang fungsi, yang diajarkan sekarang kan fungsi ya kan? Iya, Fungsi grafik fungsi trigonometri. menerapkan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah juga. Menyajikan grafik fungsi ya. Menyajikan grafik fungsi ini bisa dalam bentuk video. Mereka tugasnya ya. Misalnya berikan tugas. Sekarang anak-anak sekalian, kalian mau mengumpulkan tugasnya dalam bentuk video, silakan. Dalam bentuk audio juga silakan. Penjelasan tuh dalam bentuk gambar yang menarik juga silakan. Jadi sebagai seorang guru mempersilahkan kepada murid-muridnya agar mengumpulkan tugas sesuai dengan keinginannya. Jadi artinya di sini Bu, kita memberikan kebebasan anak-anak bagaimana dia apa istilahnya berkreasi menjawab soal-soal itu, apakah dalam bentuk video ataukah dalam bentuk misalnya dia kerja seperti misalnya di kertas. Betul. Jadi dalam satu kelompok itu, misalnya kita berkelompok itu tidak harus sama, video semua, gambar semua. Jadi anak-anak itu berkreasi dengan sendiri. Oh kita ini dalam kelompok ini, oh kita ini dalam bentuk gambar ya. Mungkin begitu dia. Mereka sepakat, oh ya kita dalam bentuk gambar, oh ini, oh kita dalam bentuk video saja ya. Jadi mereka mengumpulkan produk, istilahnya itu produk itu hasil yang dikeluarkan itu tergantung dari minatnya. Ya, itu intinya dari pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya. Jadi manajemen diri maksudnya di sini. Di sini ini kan dalam pembelajaran sosial emosional itu ada kesadaran diri, kesadaran sosial, ya, keterampilan berelasi, manajemen diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi contoh manajemen diri itu bagaimana anak-anak bisa manajemen dirinya mereka untuk bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Terus di sini pengambilan keputusan bertanggung jawab itu maksudnya di sini bagaimana anak-anak mengambil keputusan, misalnya dalam bentuk video saya tugas kubu, dalam bentuk ini dalam keputusannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya dia mengumpulkan tugas sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia sampaikan. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban. Jadi PSE di sini kita sudah tahu bahwa ada kesadaran diri, ada kesadaran sosial, manajemen diri, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, ada 5. Nah dalam pembelajaran berdiferensiasi juga itu ada 3 kebutuhan murid yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kesiapan belajarnya, minat belajarnya dan profil belajar. Saya kira itu sudah paham yang mana itu kesiapan belajarnya. Saya sudah jelaskan tadi bagaimana minatnya dan bagaimana profil belajar siswa kita. Jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi ada namanya konten. Ya di konten ada 3 yang digunakan, ada terdiri dari 3. Kegiatan itu terdiri dari 3. Pertama adalah konten, bagaimana kita memberikan materi. Menyampaikan materi itu konten. Materi misalnya ini kita akan mengajarkan adalah menyajikan grafik fungsi trigonometri. Itu namanya kontennya. Jadi kita jelaskan seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana prosesnya, bagaimana berdiferensiasi proses itu adalah misalnya membagi kelompok. Itu proses membagi kelompok, mengerjakan tugas, terus persentase. Itu prosesnya. Proses bagaimana anak-anak bisa memahami materi yang telah ibu berikan tadi di konten. Terus yang terakhir adalah diferensiasi produk ini tadi yang saya sudah sampaikan bahwa tugas itu bisa dikumpulkan dalam berbagai macam media tergantung dari kesiapan anak kita. Saya kira seperti itu Bu. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Masih bisa ditanyakan, silakan kalau ada. Begini Bu, saya mau bertanya. Ini kan RPP-nya Kurikulum Merdeka. Pertanyaan saya, jadi istilahnya di sini kelebihan dari Kurikulum Merdeka ini adalah anak-anak itu diberi kebebasan dalam misalnya diberikan tugas, dia bebas memilih misalnya dia maukah dia dalam bentuk video ataukah apa lagi misalnya apa lagi tadi dia katakan video gambar dia
audio. Iya. Iya betul sekali. Itu adalah salah satu kebebasan maksudnya anak-anak kita untuk kita berikan kepada mereka sebagai ini adalah salah satu ciri dari kurikulum merdeka, memberikan kebutuhan anak-anak kita untuk berkreasi. Jadi kurikulum merdeka ini arahnya memang sudah seperti itu. Iya, salah satu. Jadi kurikulum merdeka bukan berarti bahwa merdeka kita tidak mengajar, merdeka tidak belajar. Tapi yang kalau kita sudah masuk di dalamnya kita akan paham seperti apa kemerdekaan itu di dalam proses pembelajaran kita. Seperti itu. Masih ada yang mau ditanyakan atau tidak paham? Masih ada sedikit. Ya silakan. Ini Silakan Pak. Coba ditanyakan sampai paham. mengenai Bu ini masalah kesadaran emosional, sosial emosional. Iya, jadi istilahnya di sini saya lihat kelebihannya, artinya anak-anak di sini diberi kebebasan untuk misalnya dalam satu kerja kelompok, misalnya dia harus mempunyai kebebasan emosional, misalnya dia apakah dia harus memilih kelompok ini atau bagaimana Bu? Kalau masalah pembagian kelompok itu tekniknya kita sebenarnya kembalikan bagaimana bagusnya. Kalau cuma di dalam bagusnya itu kalau kita membuat kelompok itu harus heterogen. Jadi dalamnya bisa interaksi dengan baik. Kalau misalnya heterogen tuh ada yang tinggi, ada kemampuannya rata-rata, di atas rata-rata, ada rata-rata, ada menengah. Kalau mereka dalam satu kelompok itu heterogen, itu mereka saling membantu. Begitu. Bisa seperti itu. Bisa juga kita letakkan dari hal yang menengah semua, yang di atas semua, terus yang paling rendah semuanya. Bisa juga seperti itu. Tapi ingat kita harus melakukan scaffolding, ya, memberikan arahan. Oh ini yang harus saya bantu dulu lebih, ini yang tidak perlu saya terlalu bantu, ini tidak perlu saya bantu. Misalnya sedikit bantuan, ini setengah bantuan, ini harus saya bantu sampai tuntas. Bisa kita berkreasi bagaimana cara supaya bagaimana tujuan pembelajaran kita yang akan kita ajarkan itu tercapai. Jadi kalau ibu mau membantu sepenuhnya, berarti kita harus mengelompokkan yang ini kan sama-sama. Iya, tapi tidak boleh mereka tahu karena untuk menghindari bahwa saya ini kita ini di kelompok ini, kita ini di kelompok ini kan ada tersendiriannya apa ya kenapa saya dikasih seperti ini. Nah, makanya metode kalau metode saya selama ini saya heterogen. Jadi saya heterogen. Jadi di antara mereka ada yang bisa membantu teman-temannya. Ayo, belum paham ya, tolong bantu temannya dulu supaya dia paham. Itu keterampilan berkreasi itu namanya. Seperti itu. Jadi pembelajarannya ini kita ikut saja menggunakan jadi siapkan juga kayak lembar kerjanya, MPS-nya kan, untuk dia kerja kelompok nantinya. Terus lembar penilaiannya, ada saya berikan semua contohnya yang tidak mau pakai pada saat di dalam bulangan. Saya kira cukup Bu. Nah, makasih banyak Bu Erni atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan apa yang saya tahu selama ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Assalamualaikum Bu Erni, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Iya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang pembuatan rencana pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi dengan sosial emosional ya Bu. Ibu sudah paham pembuatannya kemarin? Ya, alhamdulillah sudah sedikit. Jadi sudah selesai ya Bu? Iya, sudah. Oke, iya. Baik Bu, pada hari ini tanggal 11 ya, tanggal 11 Mei saya akan mengadakan supervisi kepada Ibu di kelas. Tapi sebelumnya kita adakan dulu pra sebelum kita masuk. Yang ingin saya tanyakan adalah tujuan pembelajaran itu pada hari ini. Kira-kira apa tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah murid dapat menyajikan grafik fungsi. Menyajikan grafik fungsi ya. Satu banyak tujuannya hari Untuk pembelajaran hari ini. jadi apa Ibu? Siswa dapat menyajikan grafik fungsi. Grafik fungsi Trigonometri.
Sekarang yang ingin saya tanyakan adalah ada pengembangan yang hendak dicapai. Kira-kira apa yang hendak dicapai dalam tujuan dan pembelajaran kita? Ya, area yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini dalam materi fungsi trigonometri adalah dengan menggunakan modul dan atau MK dengan melalui kerja kelompok, siswa dapat membedakan atau menggambarkan atau menyajikan sesuai dengan tujuan pembelajaran grafik fungsi. Misalnya menggambar sin, cos, dan tan. Oh, iya. Kalau begitu Bu, yang strategi yang Ibu persiapkan untuk proses pembelajaran hari ini apa? Strategi saya yang ingin saya siapkan, yang pertama adalah membagi siswa menjadi 4 kelompok. Jadi siswanya dibagi 4 kelompok ya, agar bisa memahami lebih cepat tujuan pembelajaran yang kita sampaikan. Mungkin ada strategi lain Bu, misalnya ada LK-nya yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Tidak ada yang sakit? Ya. Alhamdulillah. Ya, ini juga kabarnya baik. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, salah satu dari kalian pimpin doa dulu. Coba ketua kelasnya. Seluruhnya duduk siap. Sebelum kita belajar, maka kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi baiklah, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Jadi sebelum memulai pembelajaran, kita isi dulu ya seperti biasanya. Ya, dari salah satu dari kalian, adakah yang bisa pimpin? Silakan. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai sebuah materi, mari kita melakukan yang namanya ice breaking. Baik teman-teman, silakan untuk berdiri. Baik, kita mulai. 1, 2, dan 3. Belakang, belakang, belakang. Depan, depan, depan. Belakang, depan, belakang, depan. Saya sudah tahu. Atas, atas, atas. Bawah, bawah, bawah. Atas, bawah, atas, bawah. Saya sudah tahu. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek. Saya sudah tahu. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan dipersilakan untuk duduk. Ya, saya absen dulu ya. Satu-satu. Amar, Lilian, Andi Samratuljana, Hadir Bu. Adil Ahmad, Disti Widiawani,
Hespika Ramadhani. Hadir Bu. Herunisa. Hadir Bu. Dita Mulini. Nita. Hadir Bu. Ramla. Hadir Bu. Rismawati. Hadir Bu. Selvi. Hadir Bu. Bulan. Hadir Bu. Andi Firna. Fitriani. Aisyah Asyara. Anissa. Hadir Bu. Siti. Hadir. Mukliha. Hadir Bu. Nia. Wahyudi. Hadir Bu. Ya baiklah anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana anak-anak sekalian menyajikan grafik fungsi trigonometri. Ya, sebelum kita lanjut di materi ini, saya ingatkan kembali mengenai sudut-sudut istimewa, karena ini ada kaitannya materi sebelumnya. Masih ada yang ingat sudut-sudut istimewa? Masih ada? Mulai dari sin kostan 0 derajat sampai 90 derajat. Ada yang hafal? Masih ada yang ingat? Sin 0 berapa? 0. Ya, sin 0 itu 0. Sin 30? 102. Iya, seper 2. Sin 60? 102. Sin 45? 102. Sin berapa lagi? 90 derajat. Ya, sampai sin cos dan tan. Oke. Jadi anak-anak sekalian, tolong ya diingat kembali materi sebelumnya, karena ini ada kaitannya di pembelajaran kita hari ini mengenai grafik fungsi trigonometri. Ya, jadi materi kita hari ini yaitu Y sama dengan A sin X. Ya, jadi sebelumnya kan kita pernah menggambar grafik ya, grafik fungsi, yaitu sin X sama dengan 0 derajat lebih kecil dari X sama dengan 360 derajat. Ya, jadi kita masuk lagi di sini, yaitu Y sama dengan A sin X. A ini adalah amplitudo. Ya, amplitudo ini ada dua, yaitu max ini dan minimum, maksimum dan minimum. Ya, jadi ini ya materinya hari ini. Ya, misalnya seperti biasa ya, secara umum, yaitu contoh soal sebelumnya ada di sini ya, pernah ditulis, yaitu 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Ya, jadi misalnya ya, kita ini misalnya Y sama dengan 3 sin X. Jadi
yaitu nilai maksnya sama dengan min F3, kemudian minimumnya minus 3. Jadi ada dua ya, kalau amplitude itu ada dua, nilai maksimum dan minimum. Ya, jadi misalnya untuk lebih jelasnya ada contoh ya. Misalnya contohnya Y sama dengan 2 sin X, ya. Y sama dengan 2 sin X. Nah, kita akan menggambar grafik fungsinya. Ya, jadi seperti biasa secara umum kita gunakan, yaitu 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Itu ya. Ya, jadi kita buat dulu tabelnya ya. Tapi sebelum kita buat tabelnya, kita dulu ada di sini periodenya ya. Bahwa periode itu adalah 360 derajat per 1. Ini T-nya. Satu kali belum. Ya, misalnya ini kan kenapa satu di sini? Karena ini ada satu di sini ya. Berarti di sini 1. 360 dibagi 1 berapa? Iya, 360 derajat. Dalam satu kali putaran. Itu ya. Nah, sekarang kita akan menggambar dalam grafik fungsi. Oke, nah sekarang kita buat dulu tabelnya ya. Kita buat dulu tabelnya. Berarti di sini X, di sini Y. Nah, sekarang kita mulai dari, misalnya kita ambil mulai dari 0 dulu ya. Kemudian berapa? 30. Berapa lagi? 40. Ya, sekarang misalnya kelipatan 3 ya. Misalnya 36, 60. Berapa lagi? 90. Berapa lagi? 20. 150. 150. Berapa lagi? 180. Berapa lagi? 220. 225. Berapa lagi? 240. Siti, berapa lagi Siti? 225. Berapa? 225. Tambah 30. 240. Ya, 240. Berapa lagi? 270. Berapa lagi? 300. 300. Berapa lagi? 360. Kan kita menggambar dalam grafik fungsi itu ada namanya sumbu X dan sumbu Y. Kita buat dulu nilai X-nya dan Y-nya.
Sin 30 dapat 2. Sin 60 2 akar 3. Sin 90 1. Itu ya. Nah, coba perhatikan. Nah, ini kan 1/2. Kalau ini 1/2 akar 3. Jadi kita akan menggambar dalam grafik ya, mulai dari X-nya ini sampai 360 derajat. Kemudian ini Y-nya adalah 0. Nah, ini kan satu putaran ya. Satu putaran. Jadi kita gunakan lagi kembali. Ya, kita kembalikan lagi di sini. Kan ini satu putaran, berarti kita tulis lagi di sini 1/2 akar 3. Berapa lagi? 1/2. Berapa lagi? 0. 1. Sampai 360 derajat. Saya kira ini sudah paham yang seperti ini. Kan kita sudah belajar mengenai menentukan nilai trigonometri di berbagai kuadran. Misalkan kan kemarin saya ingatkan misalnya di kuadran 1 itu kita mulai dari apa bernilai apa, apakah sinnya negatif, apakah kosnya yang negatif, apakah tangnya negatif ya. Ada 4 kuadran. Jadi di situ setiap kuadran ada rumusnya masing-masing toh. Mulai dari 90 derajat, 180, 270 sampai 360 derajat. Saya kira kalau seperti ini kalian sudah paham toh, karena kalian sudah menggambar materi sebelumnya. Ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, kenapa itu dibalik itu yang tadi 120 jadi 1/2 dibalik? Ya kan kita coba cari di menggunakan berbagai kuadran ya. Kalau 120 dia berada di kuadran mana? Ya, kuadran 2. Nah, rumusnya di kuadran 2 apa? 180 ditambah atau dikurang? Kurang. Ya, kurang alfa. Jadi alfanya ini adalah 120. Nah, berapa didapat di situ? Kalau dia sin di situ, apakah sin bernilai apa di situ di kuadran 2? Positif atau negatif? Positif. Berarti dia sin 60. Kalau sin 60 berapa? Sin 60. 1/2 kan? 3. Kan? Iya. Jadi ini ketemu di sini 1/2 kan? 3. Paham toh? Cuma ini kan satu gelombang dan dia kembali lagi turun toh atau naik. Kalau dia sin berarti ke atas dulu toh. Kalau kos dia dari bawah ke atas. Ya, misalnya untuk lebih jelasnya, ini kan panjang sekali ya. Yang pendek saya dulu ya. Misalnya Y sama dengan sin X. Kita ambil saja yang pendeknya ya. Misalnya X-nya 90, ini 180, ini 270, kemudian 360. Nah, sekarang kita Y. Kalau dia X-nya 90, berapa Y-nya? 1. Kalau dia 180, berapa Y-nya? 0. Ya. Kalau dia 270, berapa Y-nya? 1. Ini 1. Kalau 360, berapa Y-nya? 0. Nah, ada yang bisa gambarkan ini grafik fungsinya? Kita hubungkan saja X dengan anak-anak sekalian, ada yang bisa gambarkan di atas? Ya, saya kasih contoh dulu ya, karena ini baru contoh. Jadi kita buat dulu ya. Jadi ini sumbu apa ini? Ya, ini sumbu X.
Dia di sini ya. Nah sekarang kita hubungkan ini. Berarti dia ke atas, tak? Baru ke bawah, baru naik. Ini adalah Y sama dengan si. Iya. Y sama dengan si. Sama halnya ini ya. Ini tapi ini kita menggunakan dari mulai 0 sampai 360 derajat. Paham sampai di sini nak? Paham? Saya kira paham ya? Paham? Iya. Oke. Jadi ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada? Paham? 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 Ya, silakan nak. Naik dulu di sini. Dari mana naik? Jadi, nah kan tadi kita tentukan bahwa kalau dia ke atas ini bernilai positif, kalau dia ke bawah berarti dia negatif. Nah ini kan garis kuning X, ini Y. Jadi kalau misalkan kita sudah cari berapa nilai X-nya, berapa Y-nya, berarti kita bisa gambar grafik di fungsinya. Misalnya X-nya 11, berarti Y-nya berapa? Nah, 1. Kalau dia 1 berarti titiknya di sini kita kalau lurus tuh. Inilah nilai apanya di sini? Ini nilai max. Kalau dia 180 gimana? Iya, di sini tuh karena ini 0. Berarti 180 titiknya di sini karena dia 0 di sini. Paham? Lagi nak? Oh iya. Ya sebentar saya mau Ya. Jadi itu dari 180 jadi itu membawa. Oke. Saya kira sampai di sini mengerti ya? Ya. Jadi kalau anak-anak kalian sudah paham, jadi saya bagikan ini tugas masing-masing kelompok. Iya, satu lagi itu toh, ada di sini toh. Ada di Ya, jadi
anak saja kita ambil saja nilai X-nya ya. Ini nilai X-nya. Kan di situ X lebih kecil sama dengan 0 lebih kecil dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Jadi itu saja kita buat tabelnya. Nah, dibagi 2 ini 2 bagi 2 berapa? 1 berarti X-nya 1. Ini kan kita buat dulu X. Iya. Jadi misalnya 30. Ini kan sini 30 berapa? Nah, berarti ini dibagi 2 berarti 2 berarti di sini terusnya berarti ini kan 2 berarti kalau dia akan 2, tapi kita ambil saja 60 ya, 30 60 itu tabelnya di atas. Jadi saya tabelnya nggak usah kita ambil 4 ini. Iya. Iya. Itu enak diambil dari 90 itu akan 230. Iya, cara ini kan mulai dari 0 soalnya. Iya. Ibu. Kalau ini juga kan iya. Misalnya di atas sin 30 kan 1/2 berarti nilainya berapa? 1. Jadi kita juga kali ini ada yang iya. Bang lagi dulu tabelnya itu gambar. ini mana? Ini kan nilai maksnya 2. Kalau ini nilai maksnya 1 karena ada di depannya. Tidak sih kan. Jadi saya suka ini 2 yang nanti di puncaknya nilai maksimumnya di sini. Kalau ini kan saya itu gimana minta? Ini dulu tabelnya. Bagaimana? Bisa berdiri dulu untuk ayo. Ya. Kalau atur nafas. Bisa? Nah, berdiri dulu semua. Ya. Nah, bisa digerak-gerakkan kakinya di bawah. Nah, tangannya ke atas. Tarik nafas. Buang. Ya. Tarik mana? Sudah? Ya. Lanjut lagi.
Cuma ini kan 2S. Ini ada 2, berarti dibagi 2. Masih kan jadi banyak. Bisa. Ini lah kedua berarti yang kedua kan di sini 2. Oh, jadi kalau ada tuh di depannya dibagi dengan dari sini. Matematika.
Atau langsung tulis Kelompok 4 sudah.
Ini dua di situ dok. Iya, ada tiga di sini. Baru satu, dua. Cari dulu. Nanti kita berbulan. Mana dulu komposisi tapi pada salah oh iya lah, oh iya. Sudah. Yang sudah bisa Sudah.
Kelompok satu sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 1 siap. Bisa dipresentasikan. Ada surat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Ibu. Adapun yang soal yang saya jawab itu bagian D. Adapun soalnya Ibu gambarkan grafik fungsi trigonometrik berikut pada interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, untuk bisa menggambarkan grafik fungsi trigonometri dari 0 derajat sampai 360 derajat, yaitu derajat lebih kecil, X lebih kecil 360 derajat. Nah, untuk menentukan periodenya yaitu 360 derajat. Nah, di sini sin sama dengan halnya nilai 1. Berarti 360 derajat dibagi 1 sama dengan 360 derajat. Nah, untuk bisa menentukan gambar grafiknya, pertama kita harus membuat tabelnya, yaitu nah, kita mulai dari X yang dimana dimulai dari 0 derajat 30 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, nilai dari sin 0 derajat yaitu 0, 30 derajat bernilai 1/2, 45 derajat 1/2/2, 60 derajat 1/2/3, 90 derajat 1, 120 derajat 1/2/3, 130 derajat 1/2/2, 1
bisa melihat dari tabel berikut. Di sini kita pertama menggambar garis kartesius. Yaitu dimulai dari sumbu Y dan X. Dari 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90, Nah, untuk bisa mendapatkan gambar grafik fungsi sin, yaitu kita bisa melihat dari tabel 30 derajat bernilai 1/2, berarti titiknya berada di sini. Dan 45 derajat berada di 1/2/2, titiknya berada di sini. 60 derajat 1/2/3. 90 derajat 1, 120 derajat 2/3, 135 derajat 1/2/2, 150 derajat 1/2. IT-nya karena berada di 0 derajat. 210 derajat bernilai min 1/2, berada di min. Terus 225 derajat min 1/2/2. 240 derajat min 1/2/3. 271 min 1. 300 min 1/2/3. 315 min 1/2/2. 300 min 1/2 dan 360 0. Dan di sini kita akan menghubungkan titiknya. Hingga terbentuklah bentuk sin. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan karena saya dalam proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1. Bagaimana dengan kelompok lain? Tidak mengerti? Ya. Ada mau ditanyakan? Ada. Kenapa bisa ada 45 derajat sama 135 derajat sama 125 derajat di garis di dalam yang Coba dari perwakilan dari kelompok 1 kita nanya. Kenapa bisa ada 45 derajat, 135 derajat, sama 225 derajat di gambar pertama? Juga yang bilang tadi Ibu kelipatan 30 derajat. Kemudian jadi pertanyaan dari kelompok 2, ya kenapa ada 135 derajat di sini? Kalau dia di sini kita mulai saja dari 0 sampai 360, bisa ambil 45, 60, kita sesuaikan saja di sini ya. Ini kan soalnya, apa soalnya dari kelompok 1? 0, interval 0, X lebih kecil sama dengan 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 360 derajat. Oke, itulah tadi presentase dari kelompok 1. Jadi untuk kelompok lain bisa dilihat nanti dikirim melalui video untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk kelompok lain nanti bisa presentase pertemuan berikutnya. Jadi untuk bisa di ini nanti bisa di kelompok lain kirim dalam bentuk video ya, bisa dikirim masing-masing kelompok. Jadi sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, jadi kesimpulan kita hari ini adalah anak-anakku sekalian. Jadi untuk materi pada grafik fungsi trigonometri itu kalian harus ketahui dulu yang namanya apa? Sudut-sudut istimewa. Jadi kita harus tahu dulu mulai dari sin, cos, tan. Setelah itu harus tahu dulu apa yang perlu kita lakukan adalah membuat tabel dalam bentuk X dan Y. Saya kira paham sampai di sini ya. Ada pertanyaan? Ada mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Saya kira paham ya? Ya, saya kira pembelajaran hari ini kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Eni. Apa kabar? Iya, alhamdulillah. Baik, sehat ya Bu. Oke, jadi terima kasih ya Bu sudah mau hadir di kegiatan ini. Jadi adapun tujuan kita hari ini adalah pasca observasi supervisi di kelas kemarin Bu ya. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang bagaimana pembuatan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi sosial emosional ya, sudah di ruangan kurikulum kemarin. Saya kira itu sudah bisa memahami
bagaimana pembelajaran berdigitalisasi dan terintegrasi sesuai emosional. Setelah itu kita membuat bersama, lanjut ke pra ya Bu ya, pra observasi. Jadi sebelum saya masuk kita pra dulu. Lalu, alhamdulillah kita sudah melaksanakan observasi di kelas pada hari Kamis ya tanggal 11 2020. Oke Bu, selama ini Bu, setelah kita berjumpa baik mulai dari belajar membuat RPP, berinisiasi, terus kita pra, terus observasi, kira-kira apa yang Ibu dapatkan setelah kita lakukan semua? Yang saya dapatkan itu yang pertama adalah mengenai pembelajaran diferensiasi emosional yang berkaitan dengan terintegrasi ya. Emosional. Ya, di sini saya lihat anak-anak lebih aktif dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu pembelajaran saat itu yang diajarkan. Betul Ibu, aktif itu karena kan mereka diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Jadi kita lihat dari gayanya seperti apa yang dia mau anak kita, itu yang kita ajarkan di mereka aktif di dalam. Terus tentang sisi emosional ini bagaimana menurut? Menurut saya Bu, di sini siswa diberikan kebebasan untuk memilih, misalkan apa yang dia ingin lakukan, misalnya dalam saya memberikan tugas, apakah dia ingin memberikan dalam bentuk Video, bentuk PDF, ya, makalah ya, gambar-gambar menarik, seperti itu. Itu sudah dilaksanakan dulu ya. Jadi ada diberikan tugas anak dan itu memberikan kebebasan kepada mereka untuk membuat tugas itu dalam bentuk ya. Kemarin itu dalam bentuk, misalkan saya kirimkan dalam bentuk tugasnya itu melalui video ya, karena waktunya itu kan misalnya kita menggambar di papan tulis, misalnya kita kan materinya kemarin adalah menggambar grafik listrik trigonometri. Kalau kita anak-anak itu diberikan dalam bentuk menggambar, kan waktunya lama untuk ini dipresentasikan di atas di papan tulis. Jadi dengan menggunakan atau kita menggunakan dengan misalnya menggunakan video dia kirimkan pada misalnya temannya, ya kelompok untuk melihat bagaimana cara kerjanya menggambarnya seperti ini. Ya, akan cepat prosesnya ya. Yang mungkin ya. Daripada dia harus naik di atas satu-satu menggambar bagaimana grafiknya, menentukan berapa derajat lingkaran itu kan lama. Jadi menggunakan Android digunakan. Jadi di dalam pembelajaran kita sedang menggunakan teknologi yang dikaitkan pembelajaran. Nah memang sekarang sama seperti itu tentang teknologi. Jadi apa yang ingin kita kembangkan dalam pembelajaran kembang itu di sini di pembelajaran itu kemarin itu grafik ya, grafik fungsi trigonometri ya. Apa yang kita ingin kembangkan di situ? Kalau saya ingin kembangkan di sini Bu, itu yang tadi saya bilang, dalam satu anak-anak diberikan misalnya diberikan kelompok ya, harus misalnya tidak usah lagi di ini langsung dipresentasikan di atas ya, langsung saja dikirim setiap kelompok dalam bentuk video. Atau gambar-gambar boleh tergantung dari bakatnya. Kalau ada gambar bakatnya untuk menggambar grafik ya kita kasih dia kesempatan untuk menggambar daripada video. Kira-kira Bu, apa rencana Ibu ke depan untuk bisa pelajaran kita ini lebih berpihak pada siswa? Nah, pembelajaran kita ini berdiferensiasi ini ke depan ini bisa berjalan dengan baik. Seperti yang kita membuat modul misalnya materi-materi sebelum kita melakukan pembelajaran kita membuat SPP ya pembelajarannya. Kemudian
coba tahu adalah mengenai HPP. Oh, Nah, iya. Jadi selama ini ibu tidak pernah sedikitnya kalau dalam kelas jadi tidak pernah melakukan HPP. sebenarnya itu sedikit supaya anak-anak ini lebih rileks di dalam menghadapi pembelajaran. Kan sebelum kita belajar ayo anak-anak sekalian nanti sedikitnya ada yang sedikit supaya mereka bisa gembira. Kalau dia belajar menulis pembelajaran yang gembira itu kan otomatis dia cepat juga menerima memahami apa yang kita berikan daripada dia tegang. Ya? Jadi kemarin juga pernah ada yang kita laksanakan kemarin apa itu teknik apa yang kita kemarin lakukan ini teknik mindfulness itu yang pada saat sudah jenuh anak mengerjakan soal langsung mengatakan ayo kita dulu ini ambil napas buang tarik depan buang itu namanya teknik mindfulness itu mengembalikan konsentrasi kembali yang sedikit ada dalam menghadapi pelajaran, apalagi pelajaran matematika ini yang lumayan kalau menghitung uang biasanya tidak terlalu capek, tapi kalau menghitung angka-angka yang seperti biasa anak dulu, jadi kita harus memang bisa lihat anak kita itu butuh apa ya, apakah dia sudah jenuh, ayo kita dulu supaya kembali ke dalam pembelajaran itu, supaya dalam pembelajaran kita bisa tercapai. Jadi kira-kira setelah belajar ini semua kegiatan rangkaian ini mulai dari belajar SMP sampai hari ini kira-kira perasaan itu seperti apa nih? Perasaan saya itu alhamdulillah saya mendapatkan banyak pengalaman yang senang karena anak-anak juga senang dalam proses pembelajaran ini mengenai diferensiasi emosional. Ya, karena di sini kita memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memberikan pimpinan mereka masing-masing dalam memulai pembelajaran tugas. Jadi itu integrasi dari pembelajaran masyarakat itu. Kalau kan ada bagaimana anak ada kesadaran diri, kesadaran sosialnya, kesadaran dirinya bagaimana anak bisa menyadari bahwa apa sebenarnya harus dilakukan pada saat dia belajar. Itu kesadaran dirinya. Terus kesadaran sosialnya dia bagaimana caranya bersosial di dalam kelompoknya. Jadi keterampilan berrelasinya seperti itu yang dibicarakan. Nah kalau kita membuat pembelajaran diferensiasi itu harus ada yang dimunculkan di acara pembelajaran kita. Jadi seperti kemarin sudah saya jelaskan itu masalah berdiferensiasi itu ada kemudian itu kontennya harus diperhatikan materinya itu apakah materi yang berlanjut atau materi yang sebelumnya sudah pernah diajarkan. Jadi untuk mengetahui sampai di mana sejauh mana anak memahami itu, maka kita sebagai guru harus melihat bagaimana kesiapan belajar anak tentang materi yang akan diajarkan itu. Ya, siapa tahu materi berlanjut ini kita sudah lanjutkan, tapi ternyata masih ada yang belum paham sebelumnya. Kemarin diajarkan supaya ada sikap model itu yang menuntut anaknya memang betul-betul bisa sampai selesai. Ini anak-anak yang putus bimbingan penuh, ini yang mungkin bimbingan hanya sedikit, ini yang perlu ada bimbingan. Jangan seperti itu. Itu dari segi kesiapan belajar mereka. Kalau minatnya mereka itu kan pembelajarannya tidak harus di kelas sendiri. Menurut Kak bagaimana? Selama ini kalau itu mengajar di mana? Di mana saja yang belajar mungkin di kelas saja atau terbiarkan kemana? Pernah? Oh sudah pernah belajar di luar kelas? Oh ya diberikan kebebasan anak di luar kelas di lingkungan di depan sekolah. Tapi tidak pernah maksudnya kita anak-anak itu meminta atau kita kasih memilih mereka untuk belajar di mana nih? Gitu. Ya, saya kasih memilih mereka kali ini adalah penjelasan atau ya berpikir maksudnya kebebasan emosional. Jadi artinya tidak di sini memilih anak untuk bebas atau dia mau belajar di luar kelas atau dia mau belajar di perpustakaan. Jadi itu bebas ini
intinya dari pertemuan kita yang sudah ada, bagaimana kita bisa mempelajari itu, proses pembelajaran kita itu berpihak pada siswa sebenarnya dengan mitra kita. Bukan kita jangan kita memberikan seperti ini yang harus dipelajari, tapi kita membuatkan juga siswa di dalam pembelajaran, proses pembelajaran kita, memberikan kebebasan untuk siswa, bukan berarti bahwa semuanya serba bebas, tidak ada hal-hal yang perlu mereka juga bersuara. Ya, ada juga yang ini yang guru yang bersuara, ada juga yang seperti itu, bebas tapi tak banyak. Jadi saya sangat bersyukur Ibu bisa berbagi ilmu sama Ibu tentang bagaimana Ibu belajar berdiferensiasi, jadi bagaimana Ibu belajar terintegrasi dengan sosial emosional. Itu yang sangat saya bisa berbagi sama Ibu, dan semoga ini sangat bermanfaat pada Ibu sehingga pembelajaran Ibu nanti itu kedepannya sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi atau integrasi sosial emosional. Karena kan Ibu sudah paham dari setiap materi sebelum kita. Jadi perencanaan itu ya, untuk kedepannya itu adalah sebelum kita mengajar tadi kita bilang membuat jadi lihat siapa yang ingin kita capai, terus membuat perencanaannya tujuannya apa. Jadi apa lagi ini ya? Jadi pengembangannya tadi itu maksudnya di dalam kelas yang saya perhatikan itu karena siswa yang naik presentasi itu sebenarnya harus terlibat semua. Karena kalau kita menunjuk itu juga kewenangan itu yang harus diperbaiki di tempat tempat saya kira di dalam observasi kita kemarin di kelas yang saya lihat itu supaya mereka aktif semua di dalam pembelajaran, maka mereka punya kesempatan ya semua dalam anggota kelompok itu punya kesempatan untuk ini untuk tampil ke sana dengan cara jangan menunjuk. Jadi di samping aplikasi kemarin kita bicara aplikasi apa itu kemarin yang belum kayak organisasi. Iya, aplikasi itu ya siapa yang lihat namanya? Dia yang presentasi ya. Dia sudah maksudnya mereka sudah punya pendidikan tersendiri pada di apa di kelompok itu. Jadi coba misalnya kita lagi bagaimana proses pembelajaran kita kemarin itu. Kita kan sebelum masih di ruangan kan kita membuat dulu perencanaan, mundur, kemudian belajar tahu bisa kan mau menyampaikan anak-anak bagaimana tujuan pembelajaran pada saat itu apa dan kita capai dalam proses pembelajaran itu. Kemarin kan kita belajar mengenai mengembangkan grafistik trigonometri. Jadi apakah anak ini dengan menggunakan diferensiasi terintegrasi sosial emosional ini anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran ini dengan menggunakan pembelajaran ini. Alhamdulillah anak-anak di sini aktif sekali sehingga aktif guru juga memberikan penjelasan anak-anak aktif dalam proses pembelajaran itu. Jadi kira-kira dalam observasi kemarin kira-kira apa yang sudah bagus dan apa yang masih perlu dibenahi di dalam proses pembelajaran ini? Ya, apa yang sudah bagus begitu dan apa yang perlu dibenahi? Saya kira dari awal kan kita sudah buat perencanaan, ya dari perencanaan ini kan pasti kita sudah rencanakan bahwa ini sudah bagus, ya. Dari membuat perencanaan kan kita sudah membuat dari awal sampai akhir. Nah, jadi yang bagus itu adalah karena sudah ada, ya, sudah ada SPP-nya, sudah membuat SPP sebelumnya masuk, ya, sudah menentukan pembelajaran apa yang kita lakukan, terus ada instrumen soal yang digunakan, itu sudah bagus. Kira-kira yang perlu dikembangkan, yang perlu diperbaiki di dalam apa? Ya, saya lihat di sini yang perlu dikembangkan kan materinya kemarin mengenai transkripsi. Ya, jadi supaya dalam proses pembelajaran ini berlancar dengan baik, ya anak-anak yang
itu perlu diberikan misalnya modul supaya cepat menggambarnya, ataukah kita langsung misalnya membuat fotografi supaya dalam proses pembelajaran itu cepat menggambar. Kalau misalkan anak-anak mau ini menggambar garis apa kan lama. Jadi harus misalnya anak-anak harus bisa perlu misalnya maksudnya kertas berpeta, Ya, itu sudah ada tema kalau dia buat itu ya. Jadi yang perlu dikembangkan di sini adalah bagaimana menyiapkan instrumen-instrumen yang lainnya supaya mempermudah proses menggambarnya maksudnya. Karena kalau nanti di papan tulis sebagai menggambar itu artinya aslinya tidak semua kalau bisa tidak semua kalau bisa presentasinya kemarin itu karena waktunya habis selesai. Jadi kalau difasilitasi dengan Android misalnya dengan ini, teman-teman, saya sudah kerjakan ini di kelompok ini, saya presentasi silakan lihat. Saya sudah kirim di grup, dan di situ kira-kira apa yang mau kita nyatakan, ya, apa yang mau kita nyatakan, sehingga tidak perlu lagi menjelaskan di atas, ini terusnya ulama sekali, itu yang perlu dikembangkan. Jadi, Bapak Ibu, makasih. Saya kira untuk pertemuan kita hari ini cukup. Semoga bermanfaat. Ibu dan ini adalah salah satu program di Guru Penggerak. Saya berharap Ibu bisa bergabung di penggerak selanjutnya. Nah, kalau terbuka pendaftaran karena di sini sangat luar biasa ilmu yang kita dapatkan. Jadi di sini dan langsung kita melihat apa program ini seperti apa jalannya. Kita mendapatkan penambahan kompetensi di dalamnya. Yang bukan di sini adalah ilmunya, bukan karena apa yang kita dapatkan kalau kita masuk di sini, ilmunya yang kita dapat. Jangan kita berpikir dari segi yang lain. Misalnya saya mau jadi kepala sekolah, sehingga saya ikut jadi saya mau jadi pengawas, saya mau jadi tidak usah pikirkan itu. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana kita sebagai guru itu punya kompetensi sehingga pada saat berhubungan sama anak itu berdampak sekali sama guru-guru itu. Kan akan berbeda jika ada pengetahuan yang kita ada kompetensi kita tentang itu dan tidak. Sekiranya